Ibu dibaca pengantar itu Bapak Ibu langkah-langkah pelatihan OJT misalkan. Ini Bapak Ibu. Di sini ada eh apa Bapak Ibu sekalian di sini ada jadwalnya di LMS. Ya, ada jadwalnya di LMS gitu. Pendampingan satu ada jadwalnya dari mulai jam 8 sampai jam 16. Sini Bapak Ibu sekalian ya, yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini ada panduan. Sini ada teknik penggunaan panduan. Masih di ini tujuan panduannya. Kemudian ini adalah ruang lingkup panduannya apa saja. Ya, ini berkenaan dengan eh, pengantar. Ya, kemudian Bapak dan Ibu, setelah pengantar itu kan alur dan ruang lingkup OJT ini guru. Ada siklus satu, ya alurnya ini siklus satu. Pada kegiatan yang dibaca silakan. Ya, kegiatan diawali dengan pengibasan kepada rekan sejawat di sekolah. Ini ada siklus satu, lakukan. Kemudian di sini ada siklus dua, open kelas satu, pendampingan tahap kedua. Nah, itu nanti tadi sudah jelas. Kemudian ada siklus tiga. Ini Bapak Ibu sekalian ada tiga siklus. Ya, yang dilakukan alur OJT, ruang lingkup OJT. Ini ruang lingkup OJT-nya. Ya, udah job training, kegiatannya Bapak Ibu siklus satu, ya, kemudian di sini merancang kembali perencanaan pembelajaran. Siklus satu di siklus satu itu ini mengembaskan pada rekan, ya, Kombel, KKG, MGMP, melakukan tahap ases, merancang kembali perencanaan, mempraktekkan di kelas masing-masing, melakukan refleksi. Siklus 2 ini untuk guru dulu ya, guru. Melakukan tahap akses bersama pelatihan, merancang kembali perencanaan, mempraktekkan di kelas, kelas satu, melakukan refleksi bersama guru. Terus ada siklus 3, ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah berkenaan dengan on the job training yang ada di LMS. Jadi silakan Bapak Ibu dibuka di LMS-nya. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian di sini ada instrumen untuk guru. Instrumen pendampingan pelatihan kerja. Unduh di sini ya, ada unduh. Instrumen umpan balik perencanaan pembelajaran. Unduh. Kemudian instrumen observasi, implementasi dan refleksi pembelajaran. Unduh di sini. Instrumen lembar inquiry kolaboratif. Jadi ada 4 di sini yang harus diunduh. Ya, Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan tugas ini nanti petunjuk memberi umpan baliknya di sini. Ini untuk instrumen-instrumen yang bisa Bapak Ibu unduh di sini ya. Nanti disampaikan. Kemudian ada unggah RPP. Setelah itu nanti apa di on the job training ada unggah RPP. Ya, unggah RPP seperti apa? Ya, ini masih di on the job training ada unggah RPP. Dan hasil perbaikan RPP, Bapak Ibu sekalian ya. Tuh nanti dilihat hasil penyempurnaan RPP-nya. Kemudian baru nanti ke in-service learning yang kedua. Tuh. Nah, Bapak dan Ibu, itu adalah OJT bagi guru ya di LMS. Sekarang Bapak dan Ibu sekalian, ya, kita melihat ya kita sekarang melihat untuk OJT bagi kepala sekolah yang ada di LMS. Ya, OJT bagi kepala sekolah yang ada di LMS. Nih, Bapak Ibu sekalian, nah, OJT-nya ada di mana? Tadi yang saya sampaikan ini. On the job training, OJTA, panduan OJT. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ya panduan OJT-nya seperti apa. Ini berbeda. Ini kan kepala sekolah, ya, pengantar. Silakan. Kemudian ini tagihan OJT-nya apa? Ini yang harus dibuat, jurnal harian dan sebagainya. Ini adalah untuk yang OJT untuk yang kepala sekolah. Kemudian ini pendampingan OJT-nya kayak gimana? Nih, ya, pendampingan satu 8 JP, pendampingan 2 8 JP, pendampingan 3 adalah 8 JP. Itu ya Bapak Ibu ya. Tadi di Dirjen 9 JP pada 8 JP. Ini adalah nilai sikap dan sebagainya. Ada di sini. Ya, Bapak Ibu di pendampingannya. Oke.
Terus selanjutnya, ya ini adalah unggah laporan. Silakan selanjutnya. Laporannya tadi kan dia harus buat laporan ada di situ. Unggah bahan presentasi Bapak Ibu, ya. Kemudian yang ketiga adalah ini panduan Indua. Nah, itu adalah LMS-nya. Sekarang Bapak dan Ibu sekalian, ya, saya sedikit menyampaikan berkenaan dengan penilaian, ya. Jangan lupa penilaian. Ya, kalau penilaian kan sama Bapak Ibu. Nah, ini mohon perhatian semuanya untuk penilaian. Di sini Bapak dan Ibu sekalian, ya. Nah, Bapak Ibu sekarang mari kita lihat penilaian. Yang penilaian. Ya, nanti biar sama teman-teman, biar seragam. Jangan sampai nanti ada yang belum paham penilaian dan sebagainya gitu kan. Bentar Pak Ibu ya, ada yang salah supaya semuanya ini mengingatkan saja. Ini penilaian. Nah, Bapak dan Ibu, sekali lagi. Nah, Bapak Ibu coba sekarang kita lihat ya untuk penilaian. Nanti dalam melakukan penilaian Bapak Ibu, mana ya? Ini kita lihat saja salah satu share. Nah, Bapak Ibu misalkan di sini kita lihat contoh penilaian di sini. Nah, Bapak Ibu penilaian itu ada di bawah kan. Bapak Ibu silakan diklik gitu ya. Misalnya di bawah. Bapak Ibu kan di bawah itu khusus untuk in satu ya, untuk in satu Bapak Ibu kan ada di bawah. Misalkan di sini penilaian sikap hari ke-1 ya, di in satu nih, penilaian sikap in satu hari ke-1, penilaian kehadiran PMKS. Ini contoh nih KS ya. Jadi Bapak Ibu di sini, kalau penilaian sikap in satu hari ke-1, kayak gini Bapak Ibu, tinggal klik di sini apa. Nah, ngisinya di mana Bapak Ibu? Di sini ada Spread Gather. Ya, Spread Gather ini diklik oleh Bapak dan Ibu sekalian, nanti akan muncul seperti ini. Tapi Bapak dan Ibu untuk mengisinya jangan diklik di sini, tapi lihat rubriknya. Misalkan contoh ini, Ajis SPDMM. Penilaian sikap nih hari pertama nih. Klik di sini. Tuh, Bapak Ibu sekalian nanti akan terlihat di sini. Jadi yang dinilai itu adalah kehadiran, keaktifan, kedisiplinan, keterbukaan. Di sini Bapak Ibu nih klik ke sini biar kelihatan di sini. Biar kelihatan ya. Tuh, biar dia kelihatan rubriknya. Sini, ya rubriknya diklik. Misalkan Ajis itu ternyata Bapak Ibu sekalian sangat baik, sangat baik, sangat baik, sangat baik. Apa yang sangat baiknya itu? Di sisi keterbukaan, kedisiplinan, ya, keaktifan, kehadiran, ini sangat baik. Berarti kita diklik tiga-tiganya ya. Kemudian nanti baru di sini save. Nah, Bapak Ibu udah muncul di sini 100. Tuh, baru nilainya muncul 100 Bapak Ibu sekalian, ya. Di sini. Nah, komennya di sini adalah komennya aja ditulis di sini baru disubmit. Nah, Bapak Ibu itu bisa saja 100, tapi kalau misalkan ternyata di sini Bapak Ibu ada dirubah, ya, dirubah. Misalkan kita tidak ada komen ya. Nah, ini misalkan, tapi kalau misalkan tidak 100 digeser lagi ke sana. Misalkan komennya, ya, misalkan Bapak Ibu, eh, misalkan kita ingin ya, Bapak Ibu sudah bagus misalkan, sudah bagus dalam
keaktifan. Ya, selanjutnya ya itu dipertahankan dan ditingkatkan misalkan ditingkatkan di sini. Ya, itu misalkan contohin Bapak Ibu silakan. Itu Bapak Ibu baru disubmit itu. Nanti maka akan muncul di sini. Ya, maka akan muncul di sini. Ya, akan di sini muncullah nama kita yang ngasih gitu. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi ketika Bapak Ibu melihat seperti ini adalah begini. Terus akan kan misalkan ke sini. Kita lanjut ke peserta berikutnya. Sama, kita misalkan di sini hari ke satu Pia Anggreni misalkan. Klik di sini Bapak Ibu sini lihat. Nah, ya Pia Anggreni bagaimana kliknya? Apakah di mana Bapak Ibu nanti bisa melihat seperti itu. Jadi penilaiannya adalah di dalam rubrik gitu. Itu adalah untuk penilaian CAP. Ibu sekalian, ya, ya, kita lihat lagi ke semua modul. Misalkan ada penilaian sikap itu kan banyak mulai hari ke satu, tuh hari ke satu di sini ya. Kemudian penilaian sikap OJT, penilaian sikap IN2. Tuh, Bapak Ibu kemudian belajar mandiri di sini Bapak Ibu bisa melihat penilaiannya. Kemudian di sini penilaian sikap. Ya, kemudian di sini adalah Bapak Ibu akan melihat penilaian kehadiran. Nah, penilaian kehadiran. Ini penilaian kehadiran Bapak Ibu dilihat lagi di sini. Ya. Nah, speed grader lagi dibuka. Bapak Ibu sekalian di sini jadi lihat rubrik. Jis kehadirannya kayak gimana sih? Hari pertama, in satu hari ke satu gimana? In satu hari kedua, hadir. Klik hadir. Ya, Bapak Ibu sekalian di sini. Sekarang hadirnya kayak gimana? Tuh ada misalkan hadir tidak penuh, tidak hadir. Tuh Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini misalkan di sini tinggal diklik hadir atau hadirnya tidak penuh, gimana? Misalkan hadir hari ke satu, hari kedua hadir, misalkan hari ketiga hadir, hari keempat hadir, hari kelima hadir, misalkan Bapak Ibu sekalian, tinggal klik di situ. Ya, nanti Bapak Ibu baru di save ya di kehadiran, misalkan Bapak Ibu sekalian ya. Itu adalah berkenaan dengan kehadiran. Kemudian di kegiatan-kegiatan yang lainnya Bapak Ibu bisa dilihat juga ya di kegiatan penilaian ya Bapak Ibu itu berkenaan dengan penilaian sikap. Ya, ada di situ job training, unggah bahan presentasi di sini, unggah dokumen gelar karya. Ya Bapak Ibu sekalian nanti ada eh, rencana tindak lanjut pasca pelatihan. Ya Bapak Ibu sekalian ada penilaian kehadiran, sikap dan seterusnya. Ya, kemudian adalah belajar mandiri, asinkronus seperti apa. Oke, Bapak dan Ibu sekalian itu adalah sekedar contoh yang mudah-mudahan ini semuanya bisa supaya kita sama dalam pelaksanaan. Jadi, kapan kita mulai melakukan OJT? Jadi, OJT itu dilakukan begitu beres. Bapak Ibu misalkan beresnya tanggal 19. Misalkan sekarang nih tanggal yang sekarang melaksanakan berarti tanggal 21, tanggal ada yang tanggal 21 sampai tanggal 21, ada yang sampai tanggal 25. Nah, berarti tanggal 27 itu hari Senin sudah OJT. Terus bagi teman-teman yang kemarin eh, pelaksanaannya di piloting itu begitu beres in satu langsung mereka OJT. Itu Bapak Ibu ya. Oke, sampai di sini Bapak Ibu ini udah hampir 1 jam. Ada yang bertanya atau cukup? Pak, apakah boleh on dua? Loh, Pak, apakah boleh on dua?
dan 3 di satu sekolah dengan pelaksanaan 3 kelompok dari 3 mapel berbeda supaya ketika kembali di kegiatan umpan balik tetap di situ. Ya, ini Bapak Ibu sekalian di on the job. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian di on the job training. Ini adalah dari Bu Tuti Awaliyah SMP. Bu Tuti Awaliyah SMP mana ini? Depok. Nah, Bu Tuti itu ada di kota. Kalau berarti tadi lihat Perdirjen, Bu Tuti dibaca lagi Perdirjennya ya. Halo, Bu Tuti. Jadi Bu Tuti nanti lihat lagi Perdirjennya. Kan kita harus mengikuti Perdirjen ya. Bu Tuti guru SMP misalkan, mohon maaf tadi. Di sini ada keterangan Bu Tuti. Ya, dan untuk guru sekali lagi, untuk guru ada keterangannya yang tadi saya sampaikan. Bu Tuti, pendampingan 2 dan 3 dilakukan di 2 sekolah. Kalau itu adalah SMP berarti di 3 sekolah. Ya, kemudian kalau SMA 3 sekolah, berarti SD 2 sekolah. Begitu ya. Itu ini per dirjen, peraturannya gitu, juknisnya seperti itu. Oke. Agung Maulana, silakan. Ya, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya dari Ciamis, Pak. Kebetulan saya pegang SMP, berarti 3 kelas ya, Pak. Ini mau bertanya untuk yang siklus 1, 2, dan 3, itu berarti untuk siklus 1 semua peserta sama tugasnya ya, Pak. Untuk RPP, kemudian membuat video di kelas, pembelajaran, kemudian kita bareng-bareng gitu dalam satu tempat ada semacam evaluasi gitu untuk semua peserta. Terus Ya. kalau untuk siklus 2 Pak, ini apakah dari kelompok itu ditunjuk hanya satu untuk open kelasnya gitu Pak, untuk gurunya, Ya itu Pak, atau jadi semua peserta melaksanakan open class gitu enggak, Pak? Pak. Jadi Bapak gini, kan misalkan nih Bapak di Ciamis. Misalkan yang Iya Bapak, Pak, yang satu di SMP 3, yang satu di SMP 4, yang satu di SMP 5, misalkan di situ yang berjejer ya. Nah, kemudian pesertanya ada di situ semuanya. Itu yang peserta ada, yang ada peserta, Pak. iya iya, Berarti iya. yang ditunjuk adalah peserta yang kebetulan ada di situ. Sekolah Gitu. itu. Oh, berarti tidak Eh, semua peserta melaksanakan open class gitu ya Pak? Ya, berarti itu kan kalau dia lakukan open kelasnya atau lakukan eh, apa inquiry kolaboratif kan Observasi dengan ya? teman-temannya kalau dia di sekolahnya masing-masing. Tetapi ketika pendampingan karena keterbatasan Bapak Ibu kan jadi di sekolah yang ada salah satu di situ. Kan ketika yang satu sedang mengajar, yang lain menjadi observer Observer. gitu. Berarti kan ada 3, Pak. Ada 3 pengajar. Berarti 3 pengajar itulah ke sana gitu ya. Itu lihat, kemudian nanti kumpul lagi untuk refleksi. Gitu, Pak. Oh iya, siap-siap. Ya tadinya Pak, saya menyangkanya semua peserta itu open class. Jadi kalau misalkan saya Berat, hitung-hitung Pak. sampai 11 sekolah gitu ya Pak. Jadi wah Ya. Jadi banyak kan hanya gitu. 3 Ya aja terima kasih Pak. sampel di situ, Pak. Dipilih, makanya dipilih. Berarti untuk siklus 2 dan 3 cukup sampel gitu ya Pak. Ya, siklus 2 dan 3 ya itu Ya, tiga siap. sekolah aja gitu. 3 sekolah kalau SMP. Gitu ya, Pak Agung ya. Ya, siap-siap Bapak. Terima kasih. Baik, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Hizbul, Pak Ahmad. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih atas izinnya. Nah, sama menindaklanjuti yang tadi Pak, kebetulan kan saya SD nih Pak. Nah, tadi SD kan misalkan kami melakukan OJT di siklus satu ya, yang apa yang kedua ya, yang kelas itu. Nah, kita pilih kan tadi saat kedua itu kita dibagi dalam 2 kelompok. Kebetulan kelas kita itu ada 32 orang peserta ya. Berarti Hmm. kalau dibagi 2 kelompok 15-15 nih Pak. Kalau bagi 15-15. 2 kelompok ya berarti 16-16 Pak. Kalau Ah, tiga ya, ya, bagi ya, dua. 16-16 ya, 16-16. Berarti ada satu guru yang ngajar tuh di kelas yang kita akan datengin observasi, Pak ya. Ya,
Berarti yang Nah, punya sisanya sekolahnya, Pak. Yang punya sekolahnya di ah, situ. ya, berarti 15 gurunya lagi kita nonton, Pak. Iya, observer, Pak. Berarti apakah itu bakal kondusif, Pak? Kalau misalkan kita nonton 15 guru hadir di kelas itu, terus Ya, guru ini, teknik observasinya oh, bisa dilakukan dengan berbagai cara, Pak. Tidak harus ah, semuanya masuk ke dalam kelas. Ya, tidak semuanya masuk ke dalam kelas, Pak. kelas. Jadi Bapak sebagai guru kan lebih paham bagaimana supaya tidak mengganggu ketertiban anak-anak. Kadang anak-anak kan, ya kalau sekolahnya yang ada CCTV, berarti memantaunya dari CCTV. Ada yang lihat dari jendela atau gimana. Gitu kan ya Pak ya. Jadi kan prosesnya Oh, di situ berapa JP-nya dia melakukan pembelajaran, yang penting melakukan observasi di situ. Itu ya Pak ya. Jadi oke, baik tidak, Pak. Terima ya, kasih. ya. Mantap. Terus sama satu lagi Pak nih. Tadi berkaitan penilaian Pak. Kan tadi penilaian semuanya lewat rubrik ya. Lewat Street Gather itu. Nah, kebetulan nih masih yang lama nih Pak. Yang kendala yang B1 saya. Itu ada beberapa peserta itu sampai sekarang tuh memang tidak bisa terbuka Pak. Tidak bisa mengupload tugas-tugasnya gitu. Akhirnya tuh saya sebagai pribadi kan harus menilai ya, mengchecklist tuh. Akhirnya karena kita ada backupan drive itu, akhirnya saya langsung lewat penilaian checklist aja Pak yang di LMS itu, yang penilaian langsung kita checklist aja komplit komplit itu, jadi nggak lewat script gather. Apakah yang saya lakukan itu salah gitu Pak? Karena Semuanya memang Pak harus lewat speed grader itu Pak. Jadi speed grader ada rubriknya. Silakan klik di situ ya Pak ya. Coba lakukan seperti itu. Kalau ada permasalahan Bapak silakan tanya adminnya Pak. Tanya adminnya. Jangan ngambil ijtihad. Tapi Bapak tanya kalau ada kesusahan, oh, kesulitan tanya admin. oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Pak. Gitu. Ya silakan Pak Sopyan di Reja. Kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Kami kan kelasnya kelas campuran Pak. Ada SLB-nya dan ada SD-nya. Jadi apakah harus dua kelas yang SD dan dua kelas SLB? Jadi empat kelas gitu atau gimana Pak? Enggak, Pak. Di situ Bapak ada hasilnya berapa orang? Dua Dua orang Pak. kan? Iya Dua dua. orang. Berarti satu kelompok SLB. berkunjung ke SLB, kalau memungkinkan satu kelompok berkunjung ke SD, ya di situ. Oke. Ya. Tuh, tetap aja Dibagi pas dua. seperti itu bagi dua, ya. Terus yang keduanya Pak, untuk penilaiannya kan ini nanti kan ada yang guru yang nggak bertugas sebagai pengajar akan menjadi observer kan Pak ya? Ya, Penilai. Nah, nanti untuk unggah laporannya itu apakah pakai RPP yang diobservasi atau RPP ya, yang milik dia atau gimana Pak itu? ya RPP milik dia lah kan, dia juga melakukan ini apa setelah dia melihat, Membuat kemudian nanti kan dibahas RPP-nya itu kan dibahas Pak, yang dibahas di pertemuan kedua itu bukan hanya RPP dia, tapi juga RPP yang lain. Begitu setelah diobservasi kan diskusi, oh ini begini begini, oh ternyata ini, jadi yang lainnya juga dibetulkan semua, jadi yang lain gitu juga Pak. ikut dibetulkan walaupun yang menilainya itu adalah RPP dan pembelajaran yang dilakukan oleh yang guru yang sebagai perwakilan gitu Pak. Ya, supaya perwakilan diobservasi kan nanti pada Ya. komen-komen. Ya, yang lain, tapi si pengajar punya kewajiban untuk memberikan umpan balik semua RPP, Pak, memperbaiki. Tuh. Oh gitu. Jadi yang di upload itu nanti RPP-nya milik guru masing-masing itu Ya dari iya, Pak. diskusi gitu. Ya, ya Jangan betul betul. jangan jangan ngupload punya orang lain. Ya, ya, maksudnya saya kira karena kan yang hanya diobservasi itu hanya yang perwakilan, oh berarti yang itu berarti yang diskusikan hanya RPP yang perwakilan gitu Pak. Tadi Diperbaiki, persepsi Pak. saya. Oh Diperbaiki gitu. dengan Bapak melihat, kan nanti akan dibahas tuh bersama dengan pengajar. Nanti kan ada Ya, masukan dari teman-teman. Nah, ya. kemudian nanti akhirnya di situ kan membahas, nggak, dalam observasi pembelajarannya kan tidak terlalu lama, Pak. Di situ berapa tuh 4 jam tuh yang ngaduk-duk di kelas kan, tadi membahas RPP Ya. bareng-bareng dengan pengajar. Nanti kan konsultasikan RPP, oh RPP saya juga begini, tadi Oh begini gitu. gitu. Jadi Iya dikonsultasi di Pak. situ. Ya.
Ya, hatur nuhun. Sami-sami Pak. Jadi Bapak nanti Ya, Mak. memeriksa, ulah ngahiji wae nu dipariksa ku Bapak ya. Itu Oh, Pak. iya, siap siap Mangga, Pak. Berikan umpan balik. Baik, terima Nah, kasih. Bu Mangga. Tuti. Bu Tuti. Ya baik, terima kasih Pak Kunang. Baik, tadi saya mau respon karena kondisinya kurang memungkinkan tadi suaranya diskusi. Pak, ya saya paham tadi ya, dan saya juga sudah baca dirjennya. Tiga sekolah, anggaplah kita tiga sekolah Pak. Betul kami ada di Depok di kota, tapi setidaknya kalau tiga sekolah yang berbeda, terus kan Bapak bilang tadi umpan baliknya ketemu di satu tempat, gitu ya Pak ya. Pastinya kan ini takes time, butuh waktu nih Pak ya, untuk mengumpulkan lagi dari tiga tempat yang berbeda ke satu tempat untuk melakukan umpan balik gitu loh Pak. Makanya saya bertanya apakah boleh gitu, kalau misalnya di satu tempat saja dengan tiga kelas, tiga mapel gitu, sehingga mau juga Kata begitu Pak. saya, Bu, ini tidak boleh. Ini per dirjen, Bu. Kita harus sesuai dengan petunjuk dan teknis. Jangan ngerubah-rubah. Kayak di Depok itu punten ya. Ada satu kelas SMP tapi diajar oleh 2 orang. Nah, itu pertemuan kemarin. Itu mungkin di piloting. Jadi kalau memang kata per dirjennya harus 3 orang satu kelas, lakukan 3 orang. Misalkan nih bahwa kelas kepala sekolah harus diajar oleh PM kepala sekolah, ya itulah lakukan sesuai dengan perdirjennya. Kenapa ada petunjuk teknis? Ya untuk dilaksanakan. Kalau misalkan kecuali ada diskresi, ya diskresi itu di daerah terpencil, ya di daerah terpencil, daerah Kalimantan, daerah apa, cuman sekolahnya satu. Inilah kota Depok, ya ini adalah kota Jakarta, ini kota-kota di Jawa Barat kan kota semuanya itu. Ini Bapak Ibu di kabupaten. Nah ini sementara Perdirjennya Bapak Ibu sekalian berlaku itu. Itu ya Bu Tuti Ya ya. baik Pak, jadi Maaf tiga ya. sekolah yang berbeda, tapi 3 sekolah yang berbeda, misalkan maaf ya di kembali situ di satu tempat gitu berkumpul ya Pak lagi ya. setelah ini. Jadi silakan lakukan saja mau misalkan gimana kan pada bawa motor tuh. Jadi kita mah melaksanakan sesuai kalau nanti ada masukan kemudian perdirjennya itu dirubah kembali Bapak dan Ibu sekalian maka ini mengalami atau perdirjen ternyata misalkan ada masukan ya ke Bu Dirjen ke sana kemudian direvisi perdirjennya baru. Ya, kita sekarang lakukan dulu. Ini kan belum dilaksanakan. Itu baru 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 pendapat satu orang. Berarti Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu mendaftar sebagai pengajar, Bapak Ibu mau mendaftar sebagai pengajar, Bapak Ibu harus siap untuk melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan perdirjennya. Kalau perdirjen dibuatnya oleh dirjen. Kalau misalkan sekarang kata saya boleh, nah nanti yang kena temuan Bu, karena ini akan dipantau nanti. Ada Itjen, Inspektorat Jenderal, ada dari BPK, karena inilah menggunakan dana BOS. Jadi Bapak dan Ibu sekarang nanti akan kalau tiba-tiba Bapak Ibu misalkan diperiksa, dilihat, diobservasi, di supervisi dari kementerian, dari BPK, dari mana. Nah jangan sampai Bapak Ibu lakukan sesuai dengan perdirjennya. Supaya tidak berat semuanya. Takut nanti jadi teguran bagi semuanya. Ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau menurut Perdirjen bahwa di SMP itu di kelas SMP oleh 3 orang, 3 orang. Kalau misalkan di SMA 3 orang, 3 orang. Kalau misalkan 2 orang di SD, 2 orang. Jadi jangan mencari celah kita untuk nanti ada temuan dan sebagainya. Itu Bapak Ibu karena ini akan membahayakan bagi semuanya. Baik, Itu terima Bapak dan kasih. Ibu ya, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Kemudian Pak. Eh, terima kasih Bu Tuti ya. Jadi silakan dilaksanakan sesuai dulu dengan dirjennya ya. Misalkan Ibu di SMP 34, Ibu di SMP mana di situ di daerah Allah tidak memberatkan ya. Soal nanti misalkan ada merepotkan dan sebagainya kan sebuah pilihan kita ya untuk mengikuti itu semuanya. Kita lakukan aja dulu sesuai dengan perdirjennya. Bapak dan Ibu, terakhir ya sebelum Bapak dan Ibu sekalian ke pertanyaan yang lain, pertama berkenaan dengan kehadiran. Kehadiran adalah 90%. Sekali lagi semuanya Bapak dan Ibu sekalian, ya, kehadiran adalah 90%. Sekali lagi kehadiran adalah 90%. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, karena kehadiran ini adalah 90%, maka Bapak Ibu jangan sampai begini. Jangan sampai Bapak Ibu menjudge bahwa karena kehadirannya tidak 90% dijudge jadi tidak lulus.
Misalkan si peserta itu tidak lulus, jangan dijudge tidak lulus. Karena sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, sok Bapak Ibu bayangkan, ini Perdirjen kita sedang direvisi. Ya, kami sedang mengusulkan untuk pelatihan sasaran ini tidak ada lulus tidak lulus. Jadi Bapak Ibu di sini bagi yang kehadirannya kurang dari 90%, mungkin Bapak Ibu bisa predikatnya cukup. Kemudian amat baik, baik dan cukup. Jadi bagi yang kehadirannya kurang itu bisa ditulis cukup misalkan predikatnya nanti. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu kami sedang mengusulkan bahwa karena bagaimanapun juga sekarang kepala sekolah ya yang ngajar di misalkan ini ada Bu siapa? Misalkan ada Ibu atau misalkan Pak Agung nih, Pak Agung dari Kabupaten Ciamis. Dia ngajar di kelas kepala sekolah atau ngajar di kelas SD. Kalau guru itu tidak lulus, Pak Agung, terus apakah dia tidak melakukan implementasi? Tetap dia implementasi. Tapi sebaliknya kalau guru itu tidak lulus, nanti malah dibully oleh teman-temannya. Wah, ini implementasi tapi tidak lulus. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi tolong diperhatikan baik-baik bahwa ini adalah Bapak dan Ibu. Jadi nanti kita akan bermain di amat baik, baik dan cukup. Bagi yang kehadirannya kurang, ya kita ada di predikat cukup. Jadi jangan menjudge, Bapak dan Ibu sekalian, belum apa-apa, baru in satu sudah Bapak, ini karena Bapak ini kehadirannya kurang, Bapak tidak lulus. Akhirnya jadi nanti dia nggak bersemangat dan sebagainya. Jadi tolong Bapak Ibu masalah lulus tidak lulus nanti di akhir dibicarakannya di akhir dalam rapat ya dalam rapat evaluasi kelulusan bersama-sama dengan BBGTK. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan absensi dan sebagainya dilihatkan. Gitu Bapak dan Ibu ya, sekali lagi bahwa untuk kehadiran tetap 90%, tetapi Bapak dan Ibu sekalian silakan LMS-nya juga diperhatikan. Kehadiran diperhatikan Bapak Ibu. Jangan sampai misalkan Pak Agung, punten ya, jangan sampai misalnya ini orang jarang hadir. Kan kalau kepala sekolah ada kadang-kala kepentingan ke sana kemari Bapak Ibu. Ada yang dipanggil dinas, panggil dan sebagainya misalkan gara-gara banyak meninggalkan ya nilainya tetap amat baik. Ya tidak fair gitu berarti ini kurang keahlian berarti cukup lah predikatnya gitu. Tapi yang rajin amat baik gitu Bapak dan Ibu sekalian ya. Tapi Bapak Ibu jangan menjudge dulu bahwa peserta ini adalah tidak lulus. Kenapa Bapak Ibu sekalian walaupun tidak lulus tetap dia punya kewajiban implementasi, Pak. Kepala sekolah juga punya kewajiban implementasi walaupun dia tidak lulus. Jadi jangan dijudge dulu mereka tidak lulus. Itu Bapak dan Ibu sekalian, ya terima kasih ya berkenaan dengan teman-teman yang sudah mengajar. Jadi tolong disampaikan. Itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan tugas teman-teman sekali lagi ini paham bersama. Ada yang bertanya? Karena ada yang bertanya nih berkenaan dengan penilaian. Nah, monggo Bapak Ibu silahkan. Tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu tadi seperti yang dilakukan Bu Tuti, boleh enggak? Nah, mohon maaf teman-teman, Pak Agung, Bu Tuti, Bu Hizbu, Pak Suparjo, untuk sementara kita laksanakan dulu sesuai dengan Perdirjennya ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi berkenaan dengan kelulusan tadi, absensi diperhatikan, tetapi jangan sampai, ini tidak 90%, di-in satu saja, udah tidak lulus. Jangan, Bapak Ibu ya, ini masih panjang, kita masih panjang. Gitu, baik Bapak dan Ibu, ini untuk yang piloting, kemudian untuk yang gelombang 1, kita masih dilakukan. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu silahkan nanti Bapak Ibu bisa bertanya ke pihak BBGTK. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, karena ini adalah dana Boskin, maka dana Boskin itu Bapak Ibu ketika setoran dari kabupaten kota itu misalkan disetor ke BBGTK, itu belum lunas dari sekolahnya, maka BBGTK belum bisa narik Bapak Ibu. Jadi belum bisa memberikan. Jadi ada mekanisme. Makanya kadang ada yang nanya, Pak, honor kami kapan? Berarti nanti kalau semua peserta itu sudah lunas, kemudian baru ditarik, baru didistribusikan. Gitu Bapak dan Ibu sekalian. Ini berkenaan dengan yang bertanya berkenaan dengan honor ya. Ada juga beberapa yang sudah bertanya dengan honor dari beberapa kabupaten. Ya, itu Bapak Ibu. Tapi untuk mekanisme berkenaan dengan
dana BOS ini kan masuk dulu ke rekening PNBP, dari PNBP itu masuk ke kas negara, dari kas negara itu nanti baru ditarik kalau semuanya sudah lunas dari sekolah sudah menyetor gitu Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu untuk bersabar ya, jangan baru mengajar sudah 2 minggu nih mengajar tapi belum turun-turun nih honornya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi mohon untuk paham berkenaan dengan mekanisme dari PNBP ini. Sekali lagi Bapak Ibu, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Ya, apa yang saya sampaikan tadi mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama Bapak dan Ibu. Terima kasih, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa maksimal membimbing teman-teman sekaligus juga sebagai ajang untuk menajamkan diri kita dalam menyusun RPP dan sebagainya, sehingga implementasinya nanti, kalau misalkan peserta bertanya kepada Bapak Ibu, tolong gimana sih implementasi yang benar itu, implementasi minimal yang mendekati, maka Bapak Ibu sebagai pengajar tentunya punya kewajiban untuk memberikan contoh. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus tajam. Jangan sampai Bapak Ibu, maaf, sesama guru, nanti misalkan kita mengkritik RPP daripada peserta, tapi kita sendiri RPP-nya kurang bagus misalkan. Jadi tolong Bapak Ibu diperhatikan juga yang kita miliki. Bu Neti, Assalamualaikum. Bu Neti. Baik, Bapak dan Ibu, saya kira itu saja. Terima kasih yang sudah bertanya Pak Hizbul, Bu Tuti, terima kasih Pak Agung, Pak Sofian ya. Mudah-mudahan yang lain kalau ada masalah silakan untuk bertanya melalui PIC-nya masing-masing. Ya, tolong Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama untuk supaya inilah berhasil dengan baik. Demikian Bapak dan Ibu ya yang bisa disampaikan dalam kegiatan penyamaan persepsi ini. Kalau masih ada yang kurang jelas nanti Bapak Ibu sekalian, ketika akan pelaksanaan in-service learning 2, Bapak Ibu nanti mungkin kita akan mengadakan juga berkenaan dengan penyamaan persepsi di akhir. Gitu ya. Itu. Baik, Bu Teti, mau ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada tidak apa-apa Bu Teti ya. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian semuanya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Bu Ajijah. Oke, baik Bapak dan Ibu, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, selamat melaksanakan tugas tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Yang pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi sama-sama Ibu, wabarakatuh. terima kasih. Ya, Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Alis, wabarakatuh. ada yang mau ditanya Bu Ada Alis? yang drop ya? Tidak ada Bapak, terima Baik, kasih. terima kasih Bu. Ya, selamat Bapak Ibu ya, mohon maaf ya. Iya, Pak. Ya, mangga Pak, selamat istirahat semuanya.